Oke guys, jumpa lagi dengan channel Uplik Si Cuplis. Lama nggak ketemu ya guys. Uplik Si Cuplis juga sudah lama nggak bikin konten, mungkin ada hampir 1 tahunan. Dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik dan juga kondisi di sekitar sini yang kurang memungkinkan untuk bikin konten. Nah, kali ini setelah sekian lama tidak ada konten, saya mau membuat konten yang berisi tentang file size ya guys. Kali ini videonya tentang file size, yaitu alat untuk merapikan mimis. Nah, ini kebetulan saya baru beli file size dengan merek Greyhound untuk peluru kaliber 4,5, dan di sini ada tulisannya 4,52 mm. Jadi ada selisih 0, sekian milimeter, 0,2 mm. Itu berarti mimis itu sedikit lebih lebar dari laras yang kita gunakan agar mimis tetap menempel di agar pinggir mimis tetap menempel di dinding laras. Mungkin seperti itu ya guys. Oke guys, jadi ini mimis yang mau kita file size ya, D12 Classic. Ini udah ada reviewnya sebelumnya di video Uplik Si Cuplis. Sebelumnya sudah pernah ada saya bikin. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang lebih detail tentang mimis D12 Classic, silahkan ditonton video Uplik Si Cuplis yang sebelumnya. Nah, di situ di video tentang D12 Classic saya juga mengetes akurasinya menggunakan uplik, dan juga saya timbang beberapa mimis untuk mengetahui apakah sesuai dengan yang tertulis di sini 12 grain atau tidak. Nanti teman-teman bisa menonton video tersebut. Lalu sekarang kita akan mencoba file size ini untuk merapikan mimis D12 Classic ini, yang mana ini juga merupakan mimis lokal yang perlu kita sortir maupun dan bila perlu kita file size. Setelah itu nanti kita akan bikin mimis yang sudah di file size dan juga mimis yang belum di file size, dan kita akan mengetes bagaimana kualitas setelah di file size dan sebelum di file size. Kita akan uji menggunakan PCP, menggunakan unit senapan PCP di luar. Nanti kita akan ke tempat pengetesan mimisnya. Sekarang kita coba dulu, kita file size. Ini mimisnya yang belum di file size. Nggak fokus ya. Seperti itu ya guys, kurang fokus. Nah, seperti ini. Jadi di pinggir-pinggir mimis ini akan kita lihat perubahannya setelah kita file size. Nah, ini kita masukkan posisi kepalanya di bawah, lalu roknya di atas. Setelah masuk, lalu kita tekan. Oh, maaf ya guys, jadi kurang fokus kameranya. Ya, seperti itulah jadinya. Jadi di sini terlihat memang bagian pinggirnya ini terkikis menjadi lebih rapi ya. Bagian pinggir dari rok maupun dari kepala itu terkikis dan kelihatan lebih rapi. Nah, apakah pada saat sudah ter-file size ini akan meningkatkan akurasi? Langsung saja kita menuju ke tempat pengetesan mimis yang sudah di file size dan yang belum versus yang belum di file size. Oke guys, jadi kita udah sampai di tempat untuk ngetes pelurunya ya. Di sini senapannya saya
ada anginnya di 3000 PSI. Nah, sekalian kita nanti nyoba ya, sekalian ngetes peluru, sekalian juga ngitung berapa PSI per tembakan ya dari unit ini. Ini adalah Mimis D12 klasik yang sudah saya pel size. Ini udah saya siapin di sini nih, udah banyak yang saya pel size dan saya sisakan juga yang belum di pel size. Ini seperti ini ya. Yang belum di pel size ada beberapa, dan ini yang sudah di pel size. Ini jadi lebih rapi. Apakah ngaruh ya? Gimana sih pengaruhnya setelah di pel size dan sebelum di pel size? Kita bandingkan dengan menggunakan PCP Jawa DS Hunter seri Java gitu. Tekanan angin 3000. Di sini saya kurangin 8 kali putaran ya beratnya ini. Setelan saya memang seperti itu ya. Dan nanti setiap per 3 kali tembakan saya kurangin 1 kali putaran di sini. Yang pel size saya coba 5 kali tembakan, yang belum di pel size saya coba 5 kali tembakan. Jadi total 10 kali tembakan. Nah, nanti kita lihat nanti berapa sisa anginnya. Oke, ini sekarang kamera saya taruh dulu di mounting kamera yang sudah saya siapin. Oke guys, ini udah selesai masang kamera di mounting kamera. Rencananya gini aja deh guys, kita coba 10 kali tembakan ya. Pertama kita coba di titik yang itu ya guys, itu kita jadiin patokan. 5 kali tembakan ini, yang pertama tembak 5 kali tembakan ini saya gunakan peluru yang sudah di pel size. Nanti setelah 5 kali tembakan ini baru kita gunakan mimis yang belum di pel size. Jadi kita bisa lihat perbedaannya, apakah ngaruh sih setelah di pel size itu gitu. Kita bisa lihat nanti dari hasil tembakannya. Oke, tembakan pertama ya. Oke, di situ tembakan kedua. Oke, di situ tembakan ketiga. Oke, tetap di situ ya. Tembakan pertama tadi flyer ya berarti. Tembakan keempat. Oh, tembakan keempat saya kurangin 1 kali putaran ya guys. Oke, tetap di situ. Tembakan kelima. Tembakan terakhir menggunakan peluru yang sudah di pel size. Oke, grouping rapat ya guys di 4 tembakan. Sementara di tembakan pertama itu flyer, mungkin faktor saya goyang atau yang lain, nanti bisa kita lihat di tayangan ulang atau kita ulang sendiri video itu. Sekarang adalah 5 tembakan menggunakan yang belum di pel size. Kita cari titik yang lain. Kita cari, nah ini kita pakai patokan titik itu ya. Tembakan pertama. Oke. Tembakan kedua.
So guys, ada buruan guys. Itu burung puyuh ya. Bukan. Saya nggak nembak ya guys, saya biarin aja itu. Tembakan pertama tadi ya, tembakan kedua nih sekarang. Tetap di sana. Tembakan ketiga. Lagi ndak niat berburu guys, jadi biar aja tuh burungnya itu. Tembakan ketiga. Oke. Tembakan keempat. Oke. Tembakan ke-5. Tembakan terakhir ya guys. Oke. Nah, sudah 5 tembakan ya guys. Tembakan ke-5 tembakan ini guys. Ini tadi saya lupa mengurangi putaran ya. Harusnya tadi saya kurangi putaran itu di tembakan setelah tembakan pertama. Tapi hasilnya seperti ini ya guys. Ini cukup rapi. Ini ada flyer 1. Tapi di luar flyer itu hasil tembakannya bagus ya guys. Sangat rapat ya. Dan ini cukup rapat juga, cuma agak sedikit hasil bulatannya 5 tembakan ini lebih lebar daripada yang itu. Mungkin karena faktor ini 4 tembakan grouping, satunya flyer, sementara ini 5 tembakan grouping, jadi lukanya lebih menganga. Tapi secara overall hasilnya cukup bagus ya. Oke, kita lepas dulu kameranya sekarang. Ya, oke, ini sisa angin guys. Sisa anginnya agak susah. Ntar ya, kita lipat dulu. Nah, sisa angin. Sisa anginnya berkurang sekitar 200 ya. Berkurang sekitar 200 lebih, anggaplah sekitar 200-an. Ini sisa 2.800-an lah. Segitu. Berarti mengkonsumsi 10 tembakan mengkonsumsi kurang lebih 200 PSI. Nah, ini sorry sering nggak fokus nih kameranya. Oke, dengan menggunakan Mimis D12 yang klasik ya, yang bentuknya seperti ini. Mana nih kamera tangan? Oh, ini. Yang sudah di PL size, mengalami dari hasil itu ya, mengalami hasilnya sedikit lebih bagus ya, sedikit lebih bagus setelah di PL size. Tapi yang belum di PL size pun cukup bagus juga ya. Jadi pengaruh PL size itu bisa jadi ada, mungkin akan lebih bagus kalau kita jarak tembaknya lebih jauh lagi. Tapi ini juga sudah, menurut saya udah cukup lumayan untuk ngetes menembak ya di dinding yang putih itu. Ini jaraknya kurang lebih 20 meteran.
kita langsung aja lihat ke sana biar lebih jelas. Ini unitnya. Tadi saya lupa ngurangin ini apa namanya, putaran drat, karena konsentrasi saya buyar gara-gara ada burung yang hinggap di sekitar sini tadi. Ya wajar lah guys, namanya juga basicnya pemburu ya guys. Jadi ngelihat ada target gitu, terus nah itu dia burungnya baru saja terbang. Oke ya guys, ini tadi itu hasil tembakan yang menggunakan pel size ya, melebar satu tembakan di awal, tapi groupingnya sangat bagus ya guys. Dan yang ini, nah yang itu yang agak tinggi itu nggak nyampe tangan saya tuh, itu peluru yang belum di pel size. Cukup bagus juga ya guys. Jadi kalau emang mau kita lagi iseng, lagi nganggur-nganggur, di pel size juga hasilnya cukup bagus. Tapi kalau nggak sempet di pel size juga hasilnya juga not bad ya, lumayan juga. Menggunakan mimis D12 klasik, unit PCP Java gitu, produksi DS Hunter Blitar. Sambil ngetes, karena jarang ya guys ya, jarang ngetes gitu ya guys. Biasanya apa namanya, langsung aja dipakai berburu gitu kan. Ini sekalian sebetulnya gimana sih karakter senapan ini, terus dia mengkonsumsi berapa PSI sih setiap tembakan. Nah kurang lebih kita bisa dapat gambarannya dengan video tadi ya guys. Dan ini settingannya, karena saya di sini di area saya ini paling buruan kecil ya, seperti tekukur, tupai. Jadi ya settingan senapan mengikuti dari target buruan kita. Target buruannya kecil, jadi saya setting seperti itu. Saya cuman mengisi angin di 3000 PSI. Ini 3000 PSI dan saya kurangi 8 putaran setelan pernya menggunakan mimis D12 klasik. Lumayan kan, mimis lokal ya, harganya nggak nyampe 100.000, dapatnya lumayan banyak. Dan hasil tembakannya seperti yang tadi itu, meskipun tadi saya lupa juga ngurangin dratnya biar lebih stabil, tapi ya fine, oke lah ya, segitu hasilnya. Lalu apalagi ya, kayaknya cukup ya guys. Nah ini teleskop saya menggunakan T-Eagle yang apa ini ya, 4-16 kali pembesaran kali 44 AOEG yang ada lampu retikelnya itu. Saya setting di kurang lebih 25 yard kan, karena itu jaraknya kurang lebih 20 meter ya. Saya anggap segitulah, di mata saya udah jernih ya, saya anggap ya kurang lebih pas lah di situ setelan paralaksnya. Mungkin ada yang teman-teman yang lebih ngerti lagi, itu mungkin ada ukuran yang lebih pas lagi ya, silahkan itu diikuti. Cuma saya sulit menghafal yang gitu-gitu ya, jadi udah jernih ya kurang lebih segitulah gitu. Yang penting posisi bola mata kita pas di tengah-tengah lensa teleskop bagian belakang. Nah setelah itu apalagi ya, yang jelas ini sebenarnya basicnya untuk big game, tapi bisa disetel untuk small game seperti yang sudah saya lakukan. Oke ya guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk memberi referensi atau ide-ide tentang senapan, terutama yang menggunakan unit yang kurang lebih sama seperti saya. Terima kasih sudah menonton Uplik Si Cuplis. Jangan lupa like and subscribe.